aku mau goreng tapak. Taruh di sini. Nah, aduh goreng. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi dengan saya dan saya Sofia Channel. Selamat pagi semuanya. Makan siang rata. Oke, saya mau masak beradai guys. Saya lebar sininya buka. Tahu di sayur apa panjang-panjang ya, ini yang tahu ini dimasak sama apa ini nggak tahu ya, satu.
Udah matang guys, popengnya. Kita makan siang dulu, udah masuk sama popeng, nggak masak. Karena kita sendiri ya. Ini makanannya tuh. Makan dulu. Sebelum bersihin ini, kita makan siang dulu guys, sama roti prata. Makan seadanya, yang penting makan seadanya guys. Ada berapa? Aku ngambil kursi. Apa punya lagi? Nggak punya. Oke, kita makan dulu. Ada berapa? Kursinya ketinggian guys. Nah gini kan nggak terlalu banyak. Oke, selamat siang semuanya. Monggo sambil makan yang belum makan. Saya tadi habis goreng ini kue prata. Kita makan kue aja nih ya. Kita kasih. Oh iya, ada susu kambing. Ada susu putih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barana fima razaqtana wa qina adzabannar. Iya, aku punya susu putih. Satu. Tambahin susu putih guys biar mantap rasanya. Manis. Yang suka manis tambahin manis, tambahin susu set. Makan sendiri aja, neneknya pergi Yamcha. Monggo mbak yang belum makan mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan si sayur. Ini rasanya wah, hari ini mendung nggak ada panas. Hujan mendung terus. Ini sayurku. Tahu anaknya beli sayur apa tuh panjang-panjang. Oh ini paling dimasak sama itu paling. Yang sama-sama dimasak sama babi kan masalah itu. Ya makan dia bisa babi. Nggak habis. Iya. Ini kan dimasak sama kasyu. Nggak salah juga nanti. Ini popeng ya, aku masak sama popeng. Kita kasih selai kacang sama susu itu ya guys, enak banget lah daripada makan di luar. Mending makan di rumah bersih guys. Kalau siang nggak masak, masaknya malam. Kakaknya sekolah sore pulang jam 3. Kemarin belum selesai ngomong guys. Kemarin ada telepon masuk jemput neneknya kakaknya di bawah. Teman-teman akan baunya. Buat teman-teman yang mau kerja di luar negeri, semoga saya itu ya, saya kasih tahu, ngasih cari PT yang benar-benar resmi, yang peraturannya itu benar-benar normal, maksudnya mengikuti peraturan seperti biasa. Jangan kalau yang itu
misalkan yang nggak resmi, yang nggak peraturannya nggak seperti biasa lah. Biasanya kalau PT itu dalam satu minggu, Sabtu Minggu boleh keluar jalan-jalan, terus ada boleh orang rumah keluarga jenguk anak utawa suami istri, orang tua tuh boleh jengukin. Tapi kalau PT yang nggak beres, yang ada mungkin apel-apelnya kurang, unsur-unsur yang kurang baik, mungkin berkasih libur, boleh keluar rumah. Karena dari kemarin itu kita diberitakan di YouTube tuh ada TKW yang 5 orang TKW kabur dari itu PT itu sendiri, dan kaburnya itu secara tidak baik ya, karena dia lompat dari lantai gedung ya, nggak tahu berapa meter, sekitar 15 meter. Nah itu buat pengalaman kita, buat mbak-mbaknya yang mau ke luar negeri, yang berangkat mau ke Hong Kong atau kemanapun, supaya cari PT yang benar-benar resmi dan harus berhati-hati. Karena kalau udah masuk PT itu banyak peraturannya banyak sekali ya. Karena peraturan kalau sudah tanda tangan kontrak, sudah terikat dengan PT, kita harus hati-hati, karena takutnya ya PT tersebut tuh ya peraturannya nggak seimbang dengan PT-PT yang lain. PT itu banyak dan peraturannya itu mungkin nggak sama, beda-beda ya. Tapi setiap PT itu memang menerapkan kedisiplinan, ketertiban, kebersihan semua anak-anak yang mau masuk ke luar negeri. Karena kita di sini juga di gembleng ya, pokoknya bukannya di marahin apa digembleng, kita harus kerja keras, harus satu disiplin, bersih, tertib, itu rajin, maksudnya harus dari sana kita emang udah dilatih ketertiban, kebersihan, keterampilan, pendidikan, mengenal bahasa, mengenal warna, mengenal cara-cara kita belajar di sana, di sini, di luar itu memang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada kekerasan kita nggak tahu ya, di zamannya kita itu kadang-kadang di dalamnya tuh ada kekerasan, kita nggak tahu, itu harus hati-hati. Kalau misalkan ada unsur-unsur yang tidak baik, kita harus melaporkan ke pihak yang berwajib. Itu guys, mudah-mudahan yang mau ke luar negeri dimudahkan urusannya ya, dan cari PT yang resmi, karena sekarang banyak unsur-unsur, banyak modus-modus yang mau menghalalkan segala cara. Janganlah jadi manusia itu yang menghalalkan segala cara, sedangkan bisa merugikan orang lain. Kadang-kadang yang umur belum cukup keluar negeri dituakan. Nah udah banyak sekali dari dulu tuh. Karena saya ngomong seperti ini karena saya juga pernah jadi TKW. Nah sekarang juga sudah jadi TKW. Sekarang saya berada di Hong Kong. Dan buat pengalaman anak-anak yang mau ke Hong Kong, mau ke Singapura, mau ke Taiwan, dan mau kemanapun, carilah PT yang resmi dan yang berproses resmi, Kedepnaker, juga bekerjasama dengan Menteri Penghubungan, Menteri Luar Negeri. Karena kalau ada apa-apa di luar negeri itu repot, semua susah, dari PT, orang tua, pemerintah negeri, semuanya pun harus ikut tangan membantu kita yang di luar negeri. Misalkan di Abu Dhabi, yang ada Abu Dhabi di Arab, dimanapun kalau ada kasus kematian, nah semua repot, dari presiden pun ikut terjun, harus membantu sesama. Siapa tuh kayak semua bersama. Alhamdulillah kenyang. Harus teliti, sekarang tuh harus teliti cari PT
cari makanan harus diselidiki sebelum berangkat, diselidiki dulu. Mau kita di luar negeri itu juga harus lihatnya mentalnya harus kuat guys, teman-teman yang dimana berada yang mau ke luar negeri. Apalagi sekarang lagi pandemi guys, tambah-tambah repot. Yang di sini pengen pulang, yang di rumah pengen berangkat, ya silakan cari pengalaman baru ya guys di negara orang. Tapi harus hati-hati cari PT yang benar-benar resmi dan memanusiakan manusia itu sendiri. Jangan menjadi kita sebagai manusia tidak dimanusiakan sama sekali. Masih di Indonesia, belum ke luar negeri sudah seperti itu. Apa itu benar-benar namanya nggak dimanusiakan? Itu masih di negara sendiri, belum di negara orang guys. Berapa nggak ya kata saya. Jadi buat teman-teman yang mau ke luar negeri, saya tegaskan, satu, hati-hati, niat mental harus berani. Tiga, selidiki dulu PT-nya apakah itu resmi atau enggak. Nah, harus kuat mental, harus kuat digembleng. Nah, karena di PT-PT digembleng. Bangun pagi, rajin bersih, belajar bahasa, ini itu harus siap mental. Karena kita mau berangkat ke luar negeri itu siap mental, karena kita digaji besar. Kalau kita harus rajin belajar, insya Allah sukses. Insya Allah guys, teman-teman. Begitu saja ya nasihat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang di luar sana yang pengen ke luar negeri. Ini hanya sekedar contoh dan mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka buat mereka semua yang mau ke luar negeri, yang mau mencicipi alangkah indahnya dari TKW. Yang belum merasa, kalau ini merasa ya silahkan monggo, karena di TKW itu harus benar-benar kuat mental. Nggak cuma sehari 2 hari, nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, apakah ada yang lebih dari 10 tahun, kayak siapa kayak ngomong. Ya, kalau ingin mengejar cita-cita yang kita inginkan, harus seperti itu. Kita harus memang harus siap mental. Satu, mental. Yang biasanya dekat suami, jauh sama suami, yang biasanya dekat sama orang tua, bapak ibu, terus meninggalkan PT, kan bisa. Nah, kalau masih biong-biongan, dipikirin dulu guys. Saya dulu ke PT dulu pertama kali ke Singapura ya. Saya belum pernah nikah, masih single guys. Jadi pikirannya nggak terlalu banyak pikiran. Nanti kita happy. Belajar di PT belajar. Yang dikangenin ya orang tua, karena belum punya suami. Yang udah punya pacar, mungkin pacarnya yang datang nengokin. Buat pengalaman yang mau ke luar negeri, sebelum ke luar negeri cek dokumen, cek PT apakah beres apa enggak, apakah memenuhi persyaratan yang normal saja atau gimana. Harus seperti itu. Kenyang. Alhamdulillah kenyang. Makan siang. Alhamdulillah. Biasanya kan saya masih ingat ya, biasanya di PT itu kan setiap pagi kita jam 6 bangun pagi, langsung mandi baris ya, mandi antri. Kadang satu kamar mandi ada 3 orang 4 orang, terus pada senam kita nanti dikasih piket, ada yang belajar, ada yang masak piket gitu ya gitu. Itu guys teman-teman. Ada yang piket masak. Kalau yang nggak dapat piket, belajar bahasa Inggris, bahasa Kantonis, seperti itu.
Alhamdulillah guys, udah kenyang. Kita lanjut untuk sayuran. Kebasak letak. Alhamdulillah. Itu tanya. Maaf dan. Mau hujan lagi, hujan lagi. Hujan lagi, hujan lagi. Gak ada panas hari ini. Hujan kata sahabatku hujanan. Saya ada rambut hujanan, hujan terus, hujan terus. Hujan terus, rendang-rendang. Musim kawin, musim hujan. Kalau di Indonesia musim kawin, musim hujan. Hujan terus karena panas ya. Mending kemarin ya, panas udah. Hujan di malam Kamis, rendang terus, ini sama kering. Alhamdulillah udah kering cuma maksudku. Rendang di Hongkong udah mulai rendang guys, hujan terus guys. Hujan-hujan, bayi cilik. Semurane untung bayi hari ini gak ada cucian. Dan bayi cilik warna apanya banyak itu hati ruangan nggak ada itu.